Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan beribadah Jumat Agung. Dan saya tahu dengan pasti bahwa Jumat Agung merupakan satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita, semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Untuk itu pada pagi hari ini saya ingin mengulas tentang penderitaan Tuhan Yesus dan bagaimana sebenarnya yang diharapkan oleh Allah dari orang-orang yang percaya kepadanya. Saya ingin bersama dengan saudara membaca satu perikop dari Alkitab yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Kira-kira pukul 12:30 hari, matahari tidak bersinar, dan seluruh negeri itu menjadi gelap sekali sampai pukul 3 sore. Gorden yang tergantung di dalam rumah Tuhan sobek menjadi 2. Lalu Yesus berteriak dengan suara keras, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku." Setelah berkata begitu, ia pun meninggal. Ketika perwira pasukan melihat apa yang sudah terjadi, ia memuji Allah lalu berkata, "Sungguh, ia tidak bersalah." Orang banyak yang datang di situ untuk menonton, melihat apa yang terjadi. Mereka semua pulang dengan hati yang sangat menyesal. Dan semua kenalan Yesus, termasuk wanita-wanita yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri dari jauh dan melihat semuanya itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah hari ini yang merupakan peringatan bagi kami tentang penderitaan-Mu yang begitu besar oleh karena kasih yang Tuhan berikan, sehingga oleh karena kasih itulah ada pengharapan bagi kami semuanya yang mengikuti Engkau ya Tuhan. Bapa, di dalam Jumat Agung ini kiranya firman-Mu boleh terdengar, firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali, dan firman-Mu memberikan kekuatan pada kami untuk hari-hari kemudian ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Kami percaya Bapa bahwa ketika kami mendengar firman-Mu ini, merenungkannya, maka firman ini akan bekerja dengan kuat di dalam diri kami masing-masing. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa hari-hari ini saya merasakan suatu kesedihan yang luar biasa. Mengapa itu terjadi? Berita demi berita yang masuk di dalam handphone saya, dalam WhatsApp saya, memberitakan tentang kematian teman-teman yang sebenarnya tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Bahkan teman-teman pelayanan saya, teman-teman di mana mereka bersama-sama dengan saya mengiring Yesus, memberitakan Injil, tiba-tiba harus kembali ke rumah Bapa. Memang saudara, ini semuanya merupakan apa yang dikehendaki Tuhan, dan kita semua tidak pernah bisa untuk dapat menahannya. Demikian juga ketika saya mendengar dan membacakan tentang penderitaan Yesus yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Bukan dimulai pada saat dia ada di kayu salib, tapi ketika masih di Getsemani pun dia merasakan satu penderitaan yang besar, sampai Alkitab mencatat peluknya berubah menjadi darah. Tapi secara psikologis yang luar biasa, ketika Yesus mengalami pengkhianatan Petrus, seorang yang selalu berkata, "Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan mati bersama-sama dengan Engkau." Tapi terbukti, dia menyangkali Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Menandakan bahwa sebenarnya ketakutan manusia merupakan sesuatu yang menghalangi dia untuk tetap mengiring pada Yesus. Ketakutan yang menyebabkan orang berkata, "Aku akan kehilangan segala-galanya kalau aku menuruti suatu kebenaran." Karena kebenaran itu jelas harus ada harga yang harus dibayar. Yesus ditangkap, Yesus dibawa, dan bahkan ketika dia berada di rumah Kayafas, orang-orang yang menjagai dia, mengolok-olok dia, memukuli dia, menampar dia, mencabut jenggotnya, meludahi dia. sampai mereka betul-betul puas dengan apa yang harus mereka lakukan kepada Yesus.
seorang yang tidak bersalah dibuatnya bersalah. Tidak sampai di situ saja, dari Kayafas dibawanya ke rumah Pilatus. Dan ketika berada di rumah Pilatus, itulah sebenarnya terjadi satu masalah yang besar. Tapi sebelumnya imam-imam agung, bahkan guru-guru agama, ketika berada di hadapan Yesus, bertanya kepada dia, apakah engkau ini Raja Penyelamat? Alias kalau saya ingin berkata demikian, apakah engkau ini Mesias yang akan menyelamatkan Israel? Bapak Ibu, disinilah suatu pertanyaan. Orang-orang yang punya fanatisme terhadap agama yang begitu besar bertanya kepada Yesus, apakah engkau ini juru penyelamat itu? Yesus bukanlah seorang yang tidak pandai, bukanlah seorang yang tidak berhikmat. Dia berkata, kalau aku memberitahukan kepadamu, kalian toh tidak pernah akan percaya. Dan kalau aku bertanya kepadamu, kalian toh tidak akan menjawab. Menandakan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita ini, menghadapi orang-orang yang fanatik seperti demikian ini, semakin kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, semakin kita menjadi orang-orang yang akan menaikkan iman mereka. Dan Yesus tahu akan hal ini. Yesus berkata, kalau aku menjawab, engkau pun tidak akan mengerti. Dan kalau seandainya pun aku bertanya kepadamu, engkau tidak pernah akan bisa menjawab. Semua orang mulai gusar memukuli Yesus dari bawahnya ke hadapan Pilatus. Pilatus tidak menemukan satu hal pun untuk bisa menyalahkan Yesus. Bahkan untuk membuat belas kasihan orang, maka disesaknya Yesus. Dan ditunjukkanlah kepada para ahli ulama, para guru-guru agama, imam-imam besar. Dan dia berkata, Eke homo, inilah manusia itu. Tapi semakin dia menunjukkan, semakin brutal orang-orang itu ingin membuat suatu keonaran dan ingin membunuh Yesus. Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun dalam dia. Dibawalah kepada Herodes. Herodes dengan sukacita yang besar karena bisa berhadapan dengan Yesus, bisa melihat bahwa sebenarnya dia ingin melihat mujizat-mujizat ataupun ajaiban-ajaiban yang dibuat oleh Yesus di hadapannya. Tapi Yesus tidak mengeluarkan perkataan apapun juga di hadapan Herodes. Orang bertambah gemuruh. Orang bertambah-tambah ingin menyalibkan dia. Dan Herodes kembalikannya kepada Pilatus. Yang pada akhirnya Herodes berkata, aku toh tidak menemukan kesalahan apapun daripada orang ini. Dan dia mencuci tangannya. Dan ketika dia mencuci tangannya, dia menyerahkan kepada orang banyak itu untuk disalibkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penyaliban Yesus merupakan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menyedihkan, menyakitkan bagi orang-orang yang melihat hal itu. Tapi Alkitab berkata, ketika pukul 3 sore, ketika gorden bait Allah terbelah menjadi 2, terdengar pekikan Yesus yang berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku. Dan ketika itu juga dia meninggal. Yesus wafat. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang demikian ini, saudara, ada seorang filsuf terkenal yang bernama Nietzsche. Seorang Jerman yang dari hasil pemikiran-pemikirannya dia menuliskan tentang satu hal, yaitu God is dead. Dalam artian Allah telah mati. Bukan saja itu yang ditulis, tetapi suatu tulisan yang luar biasa yang dia katakan yang sampai hari ini masih terngiang-ngiang di dalam telinga masing-masing orang. Dia tuliskan Requiem Aeternam Deo. Dalam artian Tuhan beristirahat di dalam kekekalan.
Seorang ateis seperti Nietzsche ini menuliskan hal seperti demikian ini. Apakah benar dia itu melihat atau memikirkan bahwa Tuhan itu sudah mati? Atau Tuhan itu beristirahat dalam kekekalan? Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nietzsche ini? Sebenarnya Bapak Ibu, ini merupakan sesuatu yang harus kita selidiki bersama-sama. Maksud tujuan Nietzsche berkata demikian ini. Apakah benar? Walaupun dia tidak percaya Allah sudah mati. Mari kita kembali pada peristiwa penyaliban Kristus. Yesus ketika dia menganggul salib, diikuti oleh banyak orang. Khususnya wanita-wanita mengikut dia. Dan wanita-wanita itu meratapi Yesus. Dan ketika Yesus menoleh kepada mereka dan berkata, "Wanita-wanita Yerusalem, janganlah menangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab akan datang waktunya orang akan berkata, alangkah beruntungnya wanita-wanita yang tidak pernah mengandung, yang tidak pernah mempunyai anak dan tidak pernah menyusui bayi. Pada waktu itulah orang akan berkata kepada gunung-gunung, timpalah kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami." Saudara, apa arti Yesus berkata demikian? Wanita-wanita jangan sampai meratapi dia, tapi ratapilah dirimu dan ratapilah anak-anakmu. Yang dimaksud oleh Yesus, akan datang waktunya, hai wanita, bahwa apa yang keluar dari rahimmu, dari kandunganmu, anak-anakmu, mereka sebenarnya yang sudah mengenal segala sesuatu daripada apa yang kau beritakan kepada mereka. Tapi pada akhirnya mereka akan jauh daripada engkau. Mereka tidak lagi akan melihat aku sebagai Allah mereka. Mereka tidak lagi akan berkata bahwa dialah Allah yang diajarkan oleh orang tuaku. Tapi mereka semakin hari semakin akan meninggalkan, dan bahkan mereka semakin hari semakin akan menjadi orang-orang yang tidak lagi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, berapa banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak-anak kita yang hari ini kekristenannya hanya sekedar melekat sebagai satu tanda pada dirinya, satu predikat pada dirinya, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Ketika Yesus meneruskan apa yang dia katakan, sebab kalau terhadap kayu yang masih hidup orang sudah berbuat seperti ini, apa pula yang akan dilakukan mereka terhadap kayu yang sudah kering? Yang Yesus maksudkan kepada dia yang masih hidup, yang membawa kebenaran, bawa hikmat kepada manusia. Mereka masih bisa untuk merusak dia, menghancurkan dia, membunuh dia. Apalagi nanti bagi orang-orang yang sudah tidak lagi percaya kepada dia. Hukuman neraka akan ada di depan mata mereka. Dan mereka tidak pernah akan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu pertanyaan penting yang perlu kita jawab pada sore hari ini. Siapakah yang membunuh Tuhan Yesus sehingga ia harus beristirahat dalam kekekalan? Requiem aeternam Deo. Siapakah mereka? Tidak lain adalah kita sendiri dan kaum-kaum kita. Kitalah yang disebut sebagai orang-orang percaya. Kita yang sebenarnya nantinya akan menjadi orang-orang yang akan membunuh Yesus kembali, membuat dia beristirahat dalam kekekalan. Mengapa hal itu terjadi, Bapak Ibu? Di dalam zaman modern seperti sekarang ini, orang banyak terkecoh dengan segala sesuatu yang mereka lihat, mereka rasakan, dan mereka inginkan hari-hari ini. Kalau saya boleh menggarisbawahi, segala sesuatu yang menjauhkan kita daripada Allah, yaitu kesombongan manusia itu sendiri. Kekayaan. Bayangkan Bapak Ibu,
Yesus memanggul salib, dia melewati jalan Via Dolorosa. Tahukah kita bahwa jalan Via Dolorosa merupakan pasar yang sangat ramai pada saat itu, di mana orang berjual beli di dalamnya, orang berdagang di dalamnya. Tapi Yesus dengan salibnya rela untuk menjalani tempat itu, supaya orang bisa melihat bahwa dia sebenarnya walaupun ikut merasa sakit, tapi juga merasakan seandainya di antara pedagang-pedagang itu terhadap masalah-masalah, mempunyai masalah-masalah yang besar dalam kehidupan perdagangan mereka. Bisnis mereka mungkin berantakan, tapi Yesus berkata satu hal, aku melewati engkau walaupun aku harus menderita, supaya engkau dapat hidup dalam segala kelimpahan. Via Dolorosa, dia harus melewati hal itu. Kepandaian kita, Bapak Ibu, seringkali ini kita menjadi orang-orang yang sering memakai logika kita. Bahkan kadang-kadang kita ini belajar matematika yang membawa kita pada hari ini bisa sampai kepada ruang angkasa. Ilmu pengetahuan yang semakin bertambah, pengetahuan sejarah dan kemanusiaan untuk melihat bagaimana sebenarnya asal-usul daripada suatu peristiwa yang akan datang perlu dipelajari secara dalam. Filsafat hidup merupakan sesuatu yang kita semuanya ingin melihat bahwa hidup itu harus hidup yang berarti, dan orang yang mendalami hal itu, serta berfokus kepada pengetahuan yang hari-hari ini banyak orang mencarinya, menggalinya semakin hari semakin dalam. Salahkah itu? Saya katakan tidak salah. Tidak salah orang memakai logika. Tidak salah orang mencari ilmu pengetahuan yang semakin dalam dan semakin dalam. Tetapi saya ingin berkata kepada kita, kalau tidak kita melibatkan Allah di tengah-tengahnya, maka sia-sialah apa yang kita lakukan hari-hari ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang kelihatannya menggoda kita, pengetahuan yang menggoda kita, kekayaan yang menggoda kita, bukankah ini sebagai tipu daya iblis yang diberikan kepada kita untuk menjauhkan kita daripada kasih karunia Tuhan Yesus itu? Tapi dengar apa yang dikatakan Yesus, tanpa aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia boleh berfokus kepada segala sesuatu yang dia rasa boleh untuk mengangkat harkat dan martabatnya. Tetapi jangan melupakan, kalau engkau meninggalkan Yesus, menjauhkan Yesus daripadamu, maka segala sesuatu pun yang kau cari dalam dunia ini tidak pernah akan ada artinya. Jabatan kita, banyak orang yang ingin jabatan-jabatan yang luar biasa bagi kehidupannya. Tapi tahukah kita sebenarnya bahwa jabatan adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, dan sewaktu-waktu Tuhan dapat mengambilnya kembali dari kita. Banyak orang yang tidak siap dengan hal ini, berakibat post syndrome yang terjadi dalam dirinya. Tapi saudara, saya ingin katakan satu hal pada orang-orang yang saat ini sedang menjabat dan jabatannya cukup bagus. Suatu saat engkau harus melepaskan jabatan itu. Lepaskanlah apa yang harus dilepaskan. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah kepada orang lain, supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar dalam padat-padat untukmu. Sebab takaran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Saya ingin berkata kepada kita semuanya, kalau sudah sampai waktunya engkau harus melepaskan jabatanmu, lepaskanlah jabatanmu itu. Berikanlah kepada orang lain. Maka Allah akan mengembalikan kepadamu satu takaran yang dipadatkan kepadamu, dikoncangkan kepadamu. Dan justru itu akan membuat engkau menjadi orang yang berlimpah-limpah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelayanan kita, sering kita ini menjadi orang-orang yang mengukur kedekatan kita ini, yang memberikan stigma kekristenan pada kita, orang yang dekat dengan Tuhan, yaitu dengan melayani dan melayani dan melayani, dan semakin keras melayani Tuhan. Apakah pelayanan itu sebenarnya
merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan? Memang Tuhan berkata, layanilah aku. Tapi bagaimana kita melayani Tuhan merupakan sesuatu yang harus dipikirkan kembali oleh semua orang Kristen. Saya masih teringat tentang satu kisah dalam Alkitab tentang Marta dan Maria. Ketika Yesus mengunjungi rumah Marta, betapa sukacitanya Marta dengan luar biasa hal itu. Dia memasak, melayani, menyiapkan segala-galanya. Tetapi ketika dia melihat Maria yang sedang duduk dekat kaki Yesus, muncul satu perkataan yang dikeluarkan oleh Marta. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Lihat saudaraku, Marta mengeluh. Apakah Tuhan tidak peduli kalau saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Marta, dia itu sebenarnya mengedepankan satu pelayanan dalam hidupnya. Tapi saudara, apa kata Yesus? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih yang baik, yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa saudaraku? Duduk dekat Tuhan Yesus dan mendengarkan ajaran-ajarannya adalah kunci keberhasilan kita. Banyak kita yang mau melakukan banyak hal. Melakukan ini, melakukan itu. Tapi Yesus berkata, lihat Marta. Maria telah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Duduk di bawah kakiku. Mendengarkan suaraku. Kita semua dituntut untuk punya formasi rohani yang baik, yaitu dekat dengan Yesus, dekat dengan Dia, mendengarkan suaranya, mendengarkan suara Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai nanti dalam ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23 terjadi pada kita semuanya. Kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan banyak bagi Tuhan. Bahkan melakukan perkara-perkara mujizat dalam nama Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu sekalian, penderitaan Yesus perlu kita simak dengan benar-benar apa yang ada di tengah-tengahnya. Dalam Lukas 23 ayat 48 berkata, orang banyak yang datang di situ untuk menonton. Melihat apa yang terjadi, mereka semua pulang dengan hati yang sangat menyesal. Saya ingin berkata pada saudara semuanya, penyesalan orang-orang Yahudi pada zaman itu adalah memukuli dirinya sendiri, Tanda penyesalan yang begitu besar. Sehingga kalau saya boleh mengatakan istilah Latinnya, mereka berkata, mea culpa, mea maxima culpa. Yang berarti salahku oleh kesalahanku yang besar. Requiem aeternam Deo. Tuhan beristirahat di dalam kekekalan. Apakah kita membuat Dia seperti demikian hari-hari ini? Atau kita merubahkan kehidupan kita melihat penderitaan Yesus dan penderitaan yang akan membuat kita berpikir kita perlu menjadi orang-orang yang justru saat ini bukan mulai dengan sesuatu tindakan-tindakan pelayanan yang besar. Memang pelayanan benar, harus. Tetapi kalau itu lebih penting daripada mendekatkan engkau dengan Yesus, maka itu tidak ada artinya sama sekali. Biarlah Jumat Agung ini membawa perenungan kita kembali untuk lebih mendekatkan kita kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba bersyukur padamu bahwa Engkau telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa.
Firman di mana kami boleh mengerti bahwa kami ada bukan untuk membuat Engkau beristirahat dalam kekekalannya Tuhan, tapi justru membuat Engkau sebagai Raja kami, di mana kami mendengarkan suara-Mu, menyimak suara-Mu, duduk di bawah kaki-Mu ya Bapa, dan melakukan apa yang kami dengar di dalam apa yang Kau firmankan. Hamba berdoa Tuhan buat teman-teman hamba-Mu ini yang lebih dulu mendahului hamba-Mu ini pergi ke rumah-Mu. Betapa sedihnya hati hamba ini melihat teman-teman sepelayanan harus meninggalkan. Tapi Tuhan, Engkau bukan Allah yang akan tinggal diam. Engkau akan membuat bertambah-tambah pelayan-pelayan-Mu untuk melayani Engkau ya Tuhan. Tapi yang lebih lagi ya Bapa, Engkau akan memanggil orang-orang untuk duduk dekat dengan Engkau dan mendengarkan suara-Mu. Berdoa bagi mereka yang hari-hari ini terkena wabah COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Engkau menggedangkan tangan-Mu. Engkau menjadi Allah yang menyertai mereka. Engkau menjadi Allah yang menyembuhkan mereka. Dan bahkan bagi negara ini ya Tuhan, tolong supaya Indonesia terbebas daripada corona ini, dan kami semua seluruh bangsa ini boleh hidup dengan damai, aman, dan tentram. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.